Saat ini saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9 Kota Medan. Saat ini saya akan mewawancarai Bapak Dr. Andes Sandi Basuki selaku pimpinan di SMA Swasta Budiagung Medan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Pak, saya izin waktunya sebentar ya Pak. Ya, silakan. Saat ini saya mewawancarai mengenai kepemimpinan Bapak di SMA Swasta Budiagung Pak. Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik Bu Tio, memang masalah etika ya, problem etika ini sangat harus dilakukan kehati-hatian. Tapi pada dasarnya untuk sebagai seorang pemimpin harus membuat suatu keputusan yang jelas kita harus sifatnya universal. Terus dari universal ini nanti kita bikin visi misi yang mengerucut pada pemahaman semua unsur, dan dari sini dengan adanya pemahaman semua unsur ini nanti ada kesepahaman bersama. Jadi dalam mengambil keputusan ya berdasarkan rasa keadilan. Berarti Pak berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya? Iya. Dan juga tentunya Bapak mengajak kolaborasi antara guru gitu Pak? Pasti itu. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas kita harus, tadi saya katakan ada suatu prinsip yang harus kita jalankan, yaitu prinsip yang harus tepat, prinsipnya juga kepada kearifan, dan prinsipnya juga kepada kebijaksanaan, agar semua pihak itu ada suatu kepentingan yang seimbang. Berarti Bapak juga memikirkan kepentingan antara situasi ini ya Pak ya, bagaimana supaya seimbang, tidak dikorbankan begitu ya Pak ya? Iya. Ya Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah yang harus kita ambil dalam mengambil suatu kebijakan, seorang pemimpin itu harus mengidentifikasi masalah. Identifikasi itu apakah ini kepentingannya untuk kebersamaan untuk orang banyak, antara apakah indahnya lebih cenderungnya kepada pribadi. Nah, tetapi ini harus kita sikapi, tetap kita sikapi ya. Kebijakan-kebijakan ini nantinya keperpihakannya tetap kepada situasi pembelajaran pada murid, keperpihakannya. Berarti putusannya nanti harus mementingkan kebutuhan murid begitu ya Pak ya? Iya. Mementingkan kepentingan murid dulu begitu ya Pak ya? Pak. Jadi Pak, hal-hal apa yang selama ini yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Ketika suatu keadaan itu sama-sama benar, bagaimana Bapak cara menghadapi tantangan ya Pak? Nah, inilah yang sangat berat ya bagi seorang pemimpin menghadapi dilema etika antara mengambil keputusan dengan hasil nanti. Tapi yang jelas betul kita harus tetap pada prinsip ya, mungkin berpatokan pada apakah itu dalam sisi manajemen. Dalam sisi manajemen ini kan banyak, yang jelas macam-macam keberlangsungan daripada sekolah ini ya, itu harus kita pikirkan yang utama. Nah, baru kita juga memikirkan apakah ini sifatnya individu, kelompok, itu yang harus kita apakan. Dan ini juga
sama-sama kalau bisa ya antara kelanjutan daripada organisasi ini, sekolah ini, dan kita dapatkan juga ya dengan rasa bijak tadi, bila ada problema etik ini juga terselesaikan. Berarti Bapak juga mementingkan kepentingan banyak orang ya Pak ya, sebagai pemimpin. Itu yang utama. Itu yang utama ya Pak ya. Oke Pak. Berarti Bapak nanti melihat hasil akhirnya ini bagaimana gitu ya Pak ya, dalam menghadapi dilema etika. Oke Pak. Pak, izin lagi, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu saat itu ada masalah, atau Bapak memiliki suatu jadwal nih Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Pak? Jadi gini, bila ada suatu dilema etika yang mungkin bisa diputus pada saat itu, kita lakukan pada saat itu, biar ini nggak berlarut-larut. Tetapi kalau bila mana kita memerlukan kolaborasi sesama teman, ya mungkin bisa jadi sharing kita untuk menyelesaikan dilema etika ini, tentu saja kita buat suatu penjadwalan biar hasilnya itu lebih maksimal. Berarti Bapak mempertimbangkan situasi dan juga jenis masalah begitu ya Pak ya? Yeah. Kalau terlalu rumit mungkin butuh penyelesaian dengan guru-guru lain, Bapak mengajak berkolaborasi gitu Pak. Ya Pak. Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika Pak? Yang faktor-faktor yang selama ini mempermudah gitu Pak, yang bisa membantu Bapak begitu untuk mengambil suatu keputusan kira-kira Pak? Ya baik, dalam saya mengambil suatu keputusan itu tentu saja saya melibatkan sebagai organisasi di sekolah ini, kan saya sebagai kepala sekolah, saya mengangkat wakil-wakil saya, terutama wakil-wakil ini kan sudah ada bidang-bidangnya. Nah untuk itulah ini tentu saja ya tetap saya libatkan, biar keputusan itu lebih tepat sasaran ya, mungkin keseimbangannya secara apa itu lebih baik. Berarti Bapak mau ngajak pertama kali itu wakil-wakil Bapak dulu untuk menyelesaikan masalah ini ya Pak ya? Ada suatu pembicaraan, berkomunikasi dulu gitu ya Pak ya? Ya Pak. Pak, ini terakhir nih Pak, dari yang semua hal yang Bapak sampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan dalam proses mengambil suatu keputusan dalam dilema etika ini sangat banyak, dan ini tentu saja harus kita harus bijaksana dalam artian ya, suatu masalah itu harus dapat diselesaikan dengan kepuasan berbagai pihak, tetapi tidak berat sebelah kan gitu. Dan satu sisi ya harus kita tetap pada memikirkan keberlangsungan daripada sekolah ini, di mana kita tidak hanya berpikir itu pada saat ini, tetapi terus yang akan datang. Jadi Pak, selama ini keputusan yang Bapak ambil untuk menyelesaikan masalah itu Pak, kira-kira menurut Bapak efektifkah Pak? Begitu? Selama ini saya rasa dengan cukup lama saya memegang kendali di SMA Dialog ini efektif. Efektif ya Pak ya? Dari sisi yang mungkin saat ini dilihat daripada proses yang ada, kemajuan yang sudah kita capai. Iya Pak, saya juga melihat SMA makin lama makin maju ya Pak ya. Berdasarkan kepemimpinan Bapak, memang banyak saya lihat juga sebagai guru banyak perubahan di sekolah kita Pak. Terima kasih Pak untuk wawancara hari ini. Saya juga sebagai guru turut merasakan atas kebijaksanaan
kepemimpinan Bapak selama ini yang sudah bersusah payah Pak, berjari lelah untuk memimpin sekolah kita tercinta ini Pak. Sama-sama Bu Tiur, mudah-mudahan Ibu selalu dalam kesuksesan dan selalu bersemangat untuk mengajar anak didik kita. Terima kasih Pak. Ya, tadi